Vladimir Putin dan Donald Trump secara bersamaan kehilangan penopang utama mereka di Eropa. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán kalah telak dalam pemilu dari lawannya, Peter Magyar, yang 2 tahun lalu masih menjadi sekutunya. Dapat dikatakan bahwa Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán, sekutu besar terakhir Kremlin di Uni Eropa, yang berulang kali memblokir sanksi terhadap Rusia, berusaha mengeluarkan orang-orang yang dekat dengan Kremlin dari daftar sanksi. Dan hingga akhir, ia terus membeli minyak dan gas dari Federasi Rusia, namun akhirnya kehilangan kekuasaannya secara telak. Di Kremlin, mereka dengan cemas memperhatikan bagaimana pemerintah baru Hungaria akan bertindak, sementara di Amerika Serikat sudah menyatakan bahwa ini adalah perebutan kekuasaan oleh kaum liberal. Miliarder Elon Musk menyatakan bahwa organisasi milik pemodal George Soros telah mengambil alih. Seperti yang Anda ingat, Viktor Orbán juga menentang Soros, yang perlu diingat juga berkebangsaan Hungaria. Jadi, mari kita bahas topik ini sekarang, khususnya posisi apa saja yang hilang oleh Rusia dan Amerika Serikat setelah pemilu di Hungaria. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai episode ini, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawah video ini. Dan jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Telegram saya. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, pertama-tama saya akan membuat ringkasan singkat dari episode sebelumnya jika Anda kebetulan melewatkannya. Di sana saya menjelaskan bahwa taruhan pada pemilu hari Minggu sangat tinggi untuk negara Eropa Tengah, karena hal itu akan sangat memengaruhi kebijakan luar negerinya. Orbán adalah sekutu dekat Presiden Serikat Donald Trump, di mana gerakan MAGA secara terbuka mendukung rezim nasionalis Kristen anti-imigrasi Hungaria sebagai model pemerintahan. Dalam salah satu episode sebelumnya, saya membahas fenomena yang disebut Orbanisasi Amerika Serikat, ketika Trump mengadopsi beberapa metode pemerintahan dari Viktor Orbán. Trump secara pribadi turun tangan pada hari-hari terakhir kampanye, mengirimkan JD Vance ke Budapest dan berjanji akan menggunakan, kutipannya, seluruh kekuatan ekonomi Amerika Serikat untuk memperkuat ekonomi Hungaria jika Orbán menang. Namun itu tidak membantu, dan ini juga merupakan kekalahan bagi Trump. Selain itu, Viktor Orbán adalah mitra terdekat Vladimir Putin di dalam Uni Eropa, tetap menjaga hubungan hangat bahkan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Pemecatannya terjadi meskipun ada upaya aktif Rusia untuk campur tangan dalam pemilu, sehingga Kremlin kehilangan sekutu kunci dan mempersulit Moskow untuk memecah Eropa dari dalam, sesuatu yang sangat berhasil dilakukan saat Orbán berkuasa. Namun bagi Ukraina, Viktor Orbán justru lebih merupakan seorang lawan. Orbán berulang kali memblokir atau menunda bantuan Uni Eropa untuk Kiev dan menentang peningkatan dukungan militer. Dia menjadikan Ukraina sebagai pusat kampanye pemilihannya, menuduh Presiden Volodymyr Zelensky bersekongkol dengan oposisi Hungaria dan Uni Eropa untuk menyeret Hungaria ke dalam perang. Namun untungnya, rakyat Hungaria tidak termakan oleh omong kosong pelayan Rusia ini. Selain itu, anehnya Orbán telah bertahun-tahun berselisih dengan Brussels mengenai supremasi hukum, migrasi, dan norma-norma demokrasi. Meskipun dia tidak ingin keluar dari Uni Eropa. Karena Uni Eropa memberikan uang kepada Orbán. Sebab tanpa pendanaan dari Uni Eropa, Orbán tidak akan bertahan lama. Kekalahannya sekarang membuka jalan untuk meriset hubungan Hungaria dengan Uni Eropa dan dapat memperkuat persatuan dalam isu-isu penting mulai dari sanksi hingga keamanan. Dan sekarang yang paling khawatir tentang pencopotan Viktor Orbán dari kekuasaan adalah Kremlin. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orbán adalah sekutu besar terakhir Kremlin di Uni Eropa, yang sangat banyak membantu Kremlin dan secara pribadi Vladimir Putin, bahkan Menteri Luar Negeri Rusia Lavrov. Partai Orbán Fidesz kalah dalam pemilihan parlemen yang diadakan akhir pekan lalu yang berlangsung dengan rekor partisipasi hampir 80%. Didirikan pada awal tahun 1990-an, Partai Fidesz hanya mendapatkan 55 dari 199 kursi di parlemen, kalah dari partai oposisi TISA yang berhasil memperoleh 138 kursi. Ini adalah mayoritas konstitusional. Sebagai hasilnya, TISA yang dipimpin oleh Peter Magyar yang berusia 45 tahun, yang dulunya omong-omong adalah anggota partai Viktor Orbán, berhasil membentuk mayoritas konstitusional.
Viktor Orban yang berusia 62 tahun yang telah menjabat sebagai Perdana Menteri Hungaria sejak tahun 2010 mengakui kekalahan. Dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, serta Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen langsung mengucapkan selamat kepada Peter Madiar atas kemenangannya. Menarik juga bahwa Viktor Orban memulai karir politiknya pada akhir 1980-an saat gelombang runtuhnya Uni Soviet di Eropa. Dia menyerukan penarikan pasukan Soviet dari Hungaria dan menjadi terkenal berkat pidato berapi-api pada upacara pemakaman kembali para pemimpin pemberontakan anti-Soviet yang dieksekusi pada tahun 1958. Singkatnya, dia adalah seorang tokoh anti-komunis, anti-Soviet, dan sebagainya. Pada tahun 1998, pada usia 35 tahun, Orban menjadi Perdana Menteri termuda dalam sejarah Hungaria. 4 tahun kemudian dia kehilangan kekuasaan. Namun pada tahun 2010 dia kembali memimpin pemerintahan. Dan saat itu Orban adalah seorang liberal yang terbuka dan anti-komunis. Namun selama masa jabatan keduanya, sejak tahun 2010, Orban menyatakan akan membangun model yang berbeda dari model Eropa modern. Ia memperkuat peran gereja dalam negara dan berupaya membatasi aborsi. Selain itu, ia juga melawan LGBT. Setelah invasi Rusia, Viktor Orban memperlambat dan memveto paket sanksi terhadap Rusia. Dan ia terus membeli minyak dan gas dari Rusia, termasuk melalui pipa Druzhba yang dibangun pada masa Uni Soviet. Dan menurut Financial Times, Kremlin mencoba membantu Viktor Orban tetap berkuasa. Di antara rencana lainnya, ada kampanye yang bertujuan mempromosikan citra Viktor Orban di media sosial sebagai pemimpin kuat yang memiliki banyak teman. Dan seperti yang Anda lihat, seluruh jaringan teman-teman Viktor Orban di seluruh dunia dengan cepat terungkap. Orban secara terbuka didukung tidak hanya oleh Kremlin, tetapi juga oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Argentina Javier Milei, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Untuk mendukung Orban, bahkan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance datang ke Hungaria menjelang pemilu dan menyatakan kekagumannya. Viktor Orban, yang menurutnya berjuang untuk kedaulatan Hungaria. Dan ia juga berjanji akan membawa era keemasan dalam hubungan antara Hungaria dan Amerika Serikat jika Orban menang dalam pemilu. Pada saat yang sama, strategi Kremlin juga melibatkan serangan informasi terhadap pesaing utamanya, Partai TISA, yang dipimpin oleh Peter Madiar. Namun menariknya, kampanye Madiar dibangun dengan sangat cerdas dan saya heran, tetapi tim Madiar selalu berhasil mengantisipasi serangan disinformasi dan bahkan sudah memperingatkan sebelumnya bahwa akan ada upaya penyebaran disinformasi. Kalau ada apa-apa, itu adalah ulah Kremlin. Dan kemudian penyebaran isu itu entah gagal atau memang terjadi, tapi sudah tidak terlalu mempengaruhi pemilih. Tapi semua itu sia-sia. Fidesz pada akhirnya mendapatkan suara yang bahkan lebih sedikit daripada yang ditunjukkan oleh survei beberapa minggu sebelum pemungutan suara. Setelah rincian kontak rutin Viktor Orban dan Menteri Luar Negerinya Petr Sijarto dengan Kremlin menjadi diketahui. Orban dalam percakapannya dengan Vladimir Putin membandingkan dirinya dengan tikus kecil, sementara Vladimir Putin dengan singa. Dan ia berjanji akan melakukan segalanya untuk mendukung Kremlin. Nah, dia juga mengingat dongeng Aesop di sana, di mana tikus kecil membantu singa keluar dari jaring. Dan sebelumnya, singa itu telah mengampuni tikus kecil tersebut. Dan Sijarto menghubungi Kepala Kementerian Luar Negeri Federasi Rusia, Sergei Lavrov, setelah negosiasi rahasia di dalam Uni Eropa, menyampaikan informasi kepadanya, dan juga atas permintaan Kremlin, berjanji untuk berusaha mencabut sanksi terhadap miliarder Alisher Usmanov. Madiar setelah pengumuman hasil pemungutan suara, mengucapkan terima kasih kepada para pemilih dan menyatakan hal berikut, kutipan. Negara kita ingin hidup kembali. Ingin menjadi negara Eropa lagi. Kerumunan di latar belakang meneriakkan, orang Rusia, pulanglah. Dan Madiar melanjutkan, Hungaria akan kembali menjadi sekutu yang kuat di Uni Eropa dan NATO. Meskipun, saya tekankan, Madiar sendiri tidak menutup kemungkinan kontak dengan Kremlin karena pasokan sumber daya energi. Namun dia menjelaskan lebih rinci tentang hal ini di episode sebelumnya. Dan omong-omong teman-teman, jika kalian merasa pekerjaan kanal YouTube ini bermanfaat dan menarik, saya mengajak kalian untuk mendukung kanal ini secara finansial melalui donasi atau sponsor apapun. Di sana misalnya 50 rievnya saja itu setara dengan $1. Jadi semua tautan ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan kalian. Moskow menariknya tampaknya sudah mencoret Viktor Orban
Dan seperti yang disampaikan hari ini oleh juru bicara Presiden Rusia, Dmitry Peskov, kutipannya. Kami berharap dapat melanjutkan kontak kami yang sangat pragmatis dengan kepemimpinan baru Hongaria. Kami telah mendengar pernyataan dari Majar tentang kesiapan untuk berdialog. Tentu saja ini akan bermanfaat baik bagi Moskow maupun Budapest. Kami tertarik untuk membangun hubungan baik dengan Hongaria, seperti halnya dengan semua negara di Eropa. Kami tahu bahwa, sayangnya, untuk saat ini belum bisa berbicara tentang timbal balik dengan negara-negara Eropa. Tetapi Rusia tetap terbuka untuk berdialog. Menariknya, pada saat yang sama di Amerika Serikat, kekalahan Viktor Orban ditanggapi dengan agak aneh. Donald Trump dan JD Vance diam, tidak memberikan komentar apapun, tetapi Elon Musk justru angkat bicara. Organisasi finansial milik George Soros telah mengambil alih kekuasaan di Hungaria. Hal ini disampaikan oleh miliarder Amerika Elon Musk. Hal itu ia tulis di media sosial X saat mengomentari unggahan putra Soros, Alexander, tentang hasil pemilu parlemen Hungaria. Secara khusus, Soros muda menekankan bahwa rakyat Hungaria telah merebut kembali negara mereka setelah kemenangan partai oposisi TISA. Seperti yang ditulis Alexander Soros. Penolakan tegas terhadap korupsi yang sudah mengakar dan campur tangan asing kini telah berakhir. Dan sesuai dengan itu, Hongaria telah membuat pilihan mereka agar korupsi dan campur tangan asing itu tidak ada. Perlu saya catat, Viktor Orban sendiri selalu menentang George Soros. Salah satu kampanye pemilu bahkan dibangun di atas hal ini. Seolah-olah Soros menyuap para liberal yang menakutkan, yang datang dan berusaha tidak hanya menyingkirkannya dari kekuasaan, tetapi juga menghancurkan Hongaria itu sendiri. Dan yang menarik adalah, sebelum pemilu, sumber-sumber di Kremlin menyatakan bahwa Vladimir Putin sudah bersiap untuk kekalahan Viktor Orban. Kabarnya, media Rusia yang dikenalikan memutuskan untuk memberitakan hal itu sebagai revolusi warna yang dilakukan oleh Uni Eropa. Namun pada akhirnya kenyataannya tidak seperti itu. Tidak ada Maidan, tidak ada revolusi di Hungaria. Sementara itu kepada Putin dilaporkan bahwa Viktor Orban sendiri dan timnya yang bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Katanya bahkan dengan dukungan Rusia, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan tetap kalah. Baiklah, dulu Viktor Orban, saya ingatkan, kembali berkuasa setelah beberapa tahun vakum. Namun untuk saat ini, belum terlihat peluang bagi dia untuk kembali karena kekuasaan telah sepenuhnya diambil darinya. Tapi, seperti kata pepatah, kita lihat saja nanti. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Teman-teman, jika kalian merasa episode ini menarik dan bermanfaat, kalian bisa mendukung kerja kanal YouTube ini dengan donasi atau menjadi sponsor di YouTube. Kalian bisa langsung klik tombol sponsor di bawah video ini. Atau dengan berlangganan berbayar. Pokoknya di deskripsi video ini ada banyak pilihan cara untuk mendukung kerja kanal YouTube ini. Pilih saja yang paling nyaman untuk kalian. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari kalian. Atau kalian juga bisa scan kode QR yang ada di layar kalian. Itu juga cara yang mudah. Jangan lupa untuk berlangganan kanal Telegram PC News, dan tentu saja jangan lupa juga untuk subscribe kanal YouTube ini. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, sampai jumpa.